Udah seksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alimatil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolat kepada Sayyiduna Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita adalah umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mengharapkan tentang masalah keberkahan, barokah, syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, selamat atas segala urusannya di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada semua para saudaraku, para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, para saudara-saudaraku di media, terkhusus wabil khusus untuk para habaib, alim ulama, para masyayikh, para da'i, para mujahid, para pejuang-pejuang Islam, semua para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dari kalangan para sesepuh, bini sepuh, dan salam takdim kepada semua para guru-guru yang tercinta, yang di tempat. Moga-moga semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk semua para saudaraku, pada malam hari ini ada sebuah intermezzo yang ingin saya lakukan, yaitu di mana saya menguak sesuatu tabir. Pada hari kemarin saya menyampaikan kepada semua para saudara di Instagram, di Facebook, ya, ataupun di dalam komunitas YouTube ataupun di kolom komentar YouTube, bahwasanya saya sedang tugas sudah sekian minggu dan saya baru pulang baru berapa hari, 4 malam ini. Baru 4 malam saya di Yayasan Pondok ini. Jadi di hari Minggu yang lalu saya tugas keluar. Di saat saya tugas keluar, pada hari itu dan malam itu juga ada seorang hamba, seorang manusia yang mungkin ingin mengetes, ya, mengetes keilmuan, merasa dirinya mungkin lebih mumpuni ataupun merasa sakti dengan segala apa yang dimiliki. Di saat saya tugas di luar, itu ada suatu sihir yang dikirim oleh seseorang, dan seseorang itu ada di daerah Palembang. Dan saya telusuri sihir itu larinya ke Palembang. Dan saya tidak bisa menyampaikan banyak ataupun secara detailnya. Intinya saya mendapatkan suatu kiriman. Itu sihir ada di atas kepala mahkota saya. Ya, walaupun nggak mengenai saya, tapi saya mendapatkan gesekan, percikan dari sihir tersebut. Kalau masalah suatu efek yang saya rasakan di atas mahkota saya sihir tersebut, itu seperti cengkeraman yang sangat kuat, hingga kalau orang nggak kuat mungkin akan tersungkur lalu jatuh. Kalau orang yang lemah akan ketauhidan.
lalu dalam posisi hatinya kotor dan sebagainya, maka akan sangat mudah terserang dari gangguan-gangguan yang tidak nampak. Di saat saya mendapatkan suatu serangan sihir itu, saya biarkan, tidak saya lawan. Di sini karena saya selalu mengajarkan saudara untuk selalu positive thinking, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selalu mengajarkan, mengingatkan kepada seluruh para saudara untuk selalu bertilawah, memuliakan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, selalu merindukan Al-Qur'an, selalu mengangkat derajat dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri, dan selalu mengajarkan kepada semua para saudara berserah diri. Bukan arti di sini, arti dari mana bahasa berserah diri bukan berarti engkau putus asa dalam segala hal apapun. Pasrahkan diri kita, di mana kita kalau sholat dalam keadaan sujud itu pasrah. Kita menyerahkan segala sesuatunya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat sihir itu masuk ke dalam sebuah tempat di mana saya sedang beristirahat, sihir itu ada di atas, lap. Percikannya kan tetap mengenai saya begitu ya. Dan itu posisi saya dalam keadaan netral ya, melepaskan semua atribut, melepaskan semua barcode yang ada di dalam diri kita, di dalam diri saya maupun yang di luar diri saya. Jadi low, netral pada saat saya tugas di luar. Karena sihir percikan itu ada di atas mahkota saya biarkan begitu. Kalau pembahasan awal saya menyampaikan dalam urusan hati, jika kau memang mau menyakiti saya, kau diutus oleh seseorang, silahkan. Jikalau kau mampu. Dia masih terus, saya itu sihir itu, kiriman itu masih terus bahasa. Kalau golok, masih terus menghantam begitu. Cuma saya biarkan, saya tidak melawan, lillahi ta'ala. Saya nggak ada perlawanan di situ, saya biarkan. Karena saya berada di suatu tempat itu banyak orang ya. Kalau mungkin saya begini ya, nanti dikira saya orang stres, ya kan gitu. Dikira saya kesurupan ataupun apa kan gitu. Jadi saya nggak mengucapkan kalimat zikir, kalimat doa, apa-apa saya biarkan. Udah diem saja saya gitu. Saya diam, supaya saya menjaga otak saya, pikiran saya, agar otak saya dan pemikiran saya tidak terpengaruhi dengan segala hal yang pada saat itu menyerang saya begitu. Nah, efek yang saya rasakan agak sakit di kepala, ya kan gitu. Kalau bahasa orang seperti orang kena migrain ya. Hingga setelah itu dia menjauh, mundur, hilang, pecah. Nah, setelah pecah, hilang gitu kan. Kedua dia melalui unsur bumi, lewat tanah dia, gitu kan. Nah itu efek percikannya ngenain bagian paha saya, bleng. Cuma saya biarkan, saya pegang begini, saya nikmati, ya saya komunikasi sebentar. Setelah komunikasi sebentar, saya tanya, kamu dari mana, kiriman dari mana? Dia nggak mau menyampaikan, tidak mau membongkar segala apa yang ditugaskan. Maksudnya dia mendapatkan tugas dari si A begitu. Nah, setelah dia masih membangkang dan masih mau menutupi, tidak mau ngasih tahu siapa pengirimnya, baru di situ saya ucapkan suatu kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, baru dia jujur. Saya dikirim oleh si A gitu kan, dengan tujuan hanya ingin mengetes ya
kemampuan saya dan sebagainya. Padahal saya sampaikan di media saya tidak merasa bisa, dan saya merasa jadi orang nggak pinter, nggak sakti, udah biasa saja. Bahasa saya digigit semut masih kerasa, digigit nyamuk masih tembus. Jadi nggak ada yang sakti gitu, di dunia ini nggak ada yang sakti. Nah, ini kalau saya lanjutkan tentunya tidak akan pernah habis ya. Tapi sedikit apa yang kusampaikan ya, moga-moga saudara bisa memetik hikmah dari pelajaran yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dengan mengawali suatu kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di mana Allah, dengan nama Allah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berani mengangkat kalimat basmalah, sifat kita juga harus seperti bismillah. Harus bisa punya sifat seperti basmalah. Harus punya sifat seperti basmalah. Mempunyai sifat yang penyayang, sifat pengasih. Maka kita harus bisa mengasihi hati, jantung, usus, semua anggota badania ini. Sebelum kita memberikan cinta kasih sayang kepada semua orang-orang sekitar kita. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan membuka suatu bendungan ya. Memang saya bendung pada saat itu, saya kunci. Dan nanti kalau saya udah nyampe pondok akan saya hancurkan bendungan tersebut, dan inti di situ akan saya tarik ya, saya tarik dan saya akan masukkan ke sebuah media, yaitu seorang jasad manusia. Nah, kalau mungkin posisi saat ini saya ritual sendiri, saya bermain langsung di alam gaib, ya saudara nggak lihat pertarungannya ya. Kalau saya bertarung di alam yang gaib, kalau melalui fisik, ya kan, antara saya dengan si mediator, maksudnya di sini biar saudara tahu, ya. Biar saudara tahu apa yang dia lakukan, ya kan, proses kerjanya seperti apa, maksud tujuannya apa, begitu ya. Nah, setelah nanti mungkin saya melakukan mediumisasi, tahap dimana saya akan mengungkap bangsa jin ini. Setelah selesai clear, baru saya akan melakukan perjalanan sendiri ya gitu. Saya akan mendatangi suatu lokasi yang sudah saya kunci juga orangnya, saya sudah pegang rumahnya, walaupun hanya melalui pandangan batiniah ataupun hati saya. Jadi karena secara zahir pada jam sekian mata saya langsung bisa melihat walaupun tidak menggunakan batiniah ya. Maka dari awal sampai akhir, jikalaupun ada suatu hal yang saya sampaikan ada suatu kesalahan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan tugaskan salah satu santri ya untuk menyiapkan secara keseluruhan jiwanya, raganya, dohir batinnya. Karena yang saya hadirkan ini bukan ecek-ecek ya. Kalau mungkin mereka juga yang sudah biasa mediumisasi, tentunya belum tentu wadahnya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melalui badan orang ya, melalui mediator ini, misalnya kita menggunakan orang umum, orang awam gitu ya, ya nggak bisa. Kalau orang awam itu kalau nggak ada kemauan, mulutnya ada kemauan, kalau ruhnya menolak, di dalam jiwanya menolak, tentunya akan mengefek kepada otak dia, kepala dia. Jadi saya banyak hal yang ingin saya sampaikan tentang perkara ilmu hikmah dalam perjalanan ilmu spiritual. Semua manusia adalah spirit. Manusia punya jiwa, jiwa-jiwa yang tenang. Insya Allah orang ibadah, makan, sholat, baca Quran, sedekah, apapun itu adalah spiritual, hubungan dengan jiwa masalahnya.
semua adalah didasar dengan ibadah, yaitulah berhubungan dengan jiwa. Paham nggak? Jadi kalau kita silaturahim, ya saya ulangi ya, silaturahim itu adalah hubungan spiritual kita. Sholat, zikir, puasa dan sebagainya, itu adalah spiritual itu. Jadi masalah perkara hal-hal yang lain, insya Allah di hari nanti, di minggu depan, kalaupun ada celah dan kesempatan, mata ini masih bisa melihat dunia, masih diberikan nafas, ya saya akan terus banyak berbagi lah ya. Karena ilmu itu harus diamalkan, ya, bukan disimpan, ya. Jadi segala hal apapun saya sampaikan bukan menyombongkan ataupun memamerkan, ilmu itu harus ditunjukkan. Kalau mungkin orang yang punya ilmu disembunyikan, ya nggak usah ada orang ceramah, orang tausiah, nggak usah ada ulama, guru. Ibarat orang punya kecerdasan, bisa ngaji, baca Quran dan sebagainya, ya udah buat pribadi saja sendiri, nggak usah ngajarkan orang gitu loh. Jadi harus paham nih, harus dipahami tentang ilmu yang harus diamalkan dengan ilmu yang tidak perlu dipamerkan. Contoh ilmu yang tak perlu dipamerkan, ilmu kesolehan kita, ya, segala rahasia ma'rifatullah yang di dalam diri kita. Sholat tahajud apa ya orang lain tahu. Di saat kita melakukan tafakur dan sebagainya apa orang lain tahu. Itu maksudnya nggak perlu diperlihatkan. Iman dan takwa kita nggak perlu dipamerkan. Tapi untuk ilmu-ilmu yang lain ya memang harus diamalkan. Ini kalau terus saya tambahkan pembahasannya, jika saya lanjutkan percakapan yang dari awal temanya, tentu akan terus nambah nih pembahasannya. Tadi saya singkat, saya pangkas langsung. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini saya juga lagi live streaming di Instagram. Jadi biar saudara di media juga yang belum tidur tahu kegiatan. Ya, silakan siapkan badan. Bisa bicara? Kamu lagi. Hah? Kamu lagi. Lari gimana? Lari gimana? Kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya pasti ketemu lagi kan, sudah saya sampaikan. Apapun harinya pasti akan saya hadirkan kamu. Sebuah tempat singgah sana saya, gitu ya.
Kamu siapa? Mbak Suro. Mbak Suro. Mbak Suro. Dah. Ya terserah kamu. Mau pakai nama apa? Gak jadi masalah. Kamu berasal dari mana? Tempat yang jauh. Ya tempat yang jauh kan bisa dijangkau. Di luar Jawa. Luar Jawa. Gak usah bohong kau. Gak usah bohong. Kamu sudah berbeda. Hah? Kamu sudah berbeda. Beda. Emang tahu saya kamu? Jasadmu aku lihat. Sekarang beda. Jasadnya kamu lihat kapan lihatnya? Dikala kamu lalai. Lalai? Lalai gimana? Ya. Aku bisa masuk menyerangmu. Lalai terus bisa masuk ke saya? Bukan. Hah? Di saat aku lalai kamu masuk gitu? Aku bisa menyerangmu. Aku bisa menebusmu. Kapan nembusnya? Kok saya masih sehat? Ya. Hah? Kok saya masih sehat? Mungkin kamu orang yang kuat. Ya kuat saya. Saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini selama tugas saya, perjalanan saya belum tuntas. Allah akan selalu menjaga, melindungi hamba-hambanya yang tawakal kepada Allah. Aku benci nama itu. Hah? Aku benci nama itu. Kenapa benci? Sakit telingaku mendengarnya. Sakit mendengarnya. Sakit mendengar? Emang kamu tahu saya? Ya. Tahu di mana? Kemarin sudah ketemu. Sekarang udah berbeda. Kamu sudah pakai baju yang berbeda. Udah lah. Ya. Ya dulu pakai baju biasa lah. Dan saya sekarang pakai beda. Hah? Beda. Bedanya apa? Seragam putih yang berkekuatan, yang sangat menakutkan. Enggak lah, menakutkan apa? Iya, nggak bisa masuk. Hah? Nggak bisa saya serang. Enggak, gini. Saya hadirkan kamu, ini sebuah singgasana saya. Dimana kalau saya ngajar murid-murid para santri di sini ruangannya. Terus kamu lihat ke atas apa yang kamu lihat? Ya, tempat yang besar. Hah? Tempat yang besar. Ya bisa dilihat enggak? Gelap. Hah? Tapi tidak selubung. Gelap gimana? Ya. Ya karena matamu picek itu mau gitu loh. Kalau orang matanya buta ya gelap lah. Namanya orang nggak bisa ngelihat matanya buta. Mau air putih kalau dia merem aja air putihnya jadi gelap. Jadi saya hadirkan kamu ke dalam tubuh manusia ini. Saya ingin bertanya ya biar saudara manusia-manusia yang di dunia ini tahu maksud tujuan kamu dikirim oleh pihak si A, ya, mengirim sihir melalui peran sosok kamu ini. Tujuannya untuk apa aja? Nah, aku disuruh. Iya, terus disuruh apa? Banyak yang bilang kamu kuat. Kuat? Ya. Alhamdulillah saya kuat dari dulu sampai sekarang kuat. Tuhan saya ingin mencobanya. Baru saya dikirimkan. Terus? Dan ditatangkan lagi teman saya. Semua tidak mampu. Kenapa nggak mampu? Hanya aku yang sedikit melukaimu. Melukai? Enggak lah. Ya. Ya kalau aku terluka ya mungkin saya sakit gitu sampai sekarang. Nah? Kalau saya terluka ya nggak mungkin saya sekarang masih ada di sini. Ya.
kamu mau coba lagi? Ya nggak apa-apa, kalau mau coba nggak apa-apa gitu. Kamu kalau merasa sakti, merasa kuat, ya udah dicoba aja dulu. Nanti gantian saya masuk ke alam kamu. Baiklah. Boleh tembus. Lihat apa nggak bisa tembus? Enggak, jadi biar saudaraku, biar dia meluapkan semuanya. Ya. Nanti saya biarin dulu, dipuasin dulu. Udah, hilangkan dulu aja ilmumu. Masa kau nyerang-nyerang saya ngomong dulu, ya. Diirit-irit aja, dihemat-hemat aja ilmumu daripada hilang nanti ya. Masih ada lagi. Nanti udah, buat nanti aja ya. Saya lagi mau ngomong sama kamu. Hah? Saya Gus Azhar yang dijuluki Pangeran Mandininya atau Pangeran Mujara Panguripan. Pantas saja. Saya dari seorang hamba Allah yang berlumuran dengan banyak dosa, dan saya adalah manusia yang banyak kekurangan, dan saya bukanlah siapa-siapa intinya. Ya, saya sampaikan kepadamu dan saya hadirkan ke dalam tubuh manusia ini. Di awal pertemuan kau mengirim sesuatu, ya, kau membawa sihir, kekuatan ilmu yang kau miliki. Pada saat itu kau mau menyerang saya biarkan, ya. Saya tidak membalas, saya tidak mau bertengkar denganmu, ya. Saya nggak menyerang segala hal apapun. Kalaupun saya niat pada saat itu menyerang kamu sangatlah mudah, tapi saya biarkan. Nah, saya kunci kamu, saya kunci itu majikanmu ataupun seorang praktisi itu. Nah, saya udah tahu, ya, semuanya, maksud tujuannya kenapa kau menyerang saya. Saya disuruh Tuhan saya. Iya. Saya dengan harga mahal. Jadi gini saja, nggak usah main kirim-kiriman, ya. Kalau mau kirim beras, ya, kirim semen, Nggak ada gunanya buat saya. kirim bangunan, apa kirim duit gitu loh. Dan kirim-kirim yang nggak jelas gitu loh. Lalu kalau misalnya tuan kamu itu merasa punya kemampuan sedikit kelebihan, suruh datang aja secara dohir, ketemu langsung gitu kan. Kalau enggak, tentukan tempat apapun, insya Allah. Saya ini kan orang seberang, ya. Saya juga pendatang di tulang bawang di Sumatera ini. Kalau cuma arah Palembang, area sini nggak apa-apa.
Misalnya tuanmu, majikanmu itu misalnya nggak ada biaya, saya kasih ongkos, datang saja. Apa yang mau dibanggakan? Hah? Kan udah sampaikan, saya ini manusia biasa, nggak ada apa-apanya. Hah? Bukan biasa. Sekarang kamu saya hadirkan, kamu masih terus mau menyerang-nyerang saya. Ya nggak jadi masalah. Matikan dulu cahayamu. Hah? Matikan dulu cahayamu. Loh, saya nggak punya cahaya, Pak. Saya nggak bisa melihat jelas. Hah? Nggak bisa melihat jelas. Nggak bisa lihat jelas. Berarti apa? Nanti kalau udah melihat saya kamu kabur. Hah? Nanti kalau kamu lihat saya udah kabur kamu. Nggak akan. Yakin? Yakin? Ya. Yakin? Yakin? Udah kabur? Udah tahu kan? Padahal cuma berdiri tadi. Ya, maafkan saya. Saya kan belum mendekati kamu, cuma nampakkan sebentar kamu udah kayak gitu. Kamu dari masa lalu. Dari masa lalu. Masa lalu gimana? Minta mengatakan benar. Gimana? Dari kalangan masa lalu. Apanya yang masa lalu? Iya. Ngomong yang jelas. Biar saudara kita, hamba Allah semua yang di dunia ini tahu gitu loh. Kamu ngomong apa? Ya, saya nggak berani mengatakannya. Kenapa nggak berani mengatakannya? Ya, itu sudah yang lama sekali. Iya, iya, saya minta ampun. Minta ampun gimana sih? Kok lucu amat sih kamu ini? Hah? Iya. Kok lucu amat kamu ini? Iya. Tuanku sudah pernah ke tempat-tempat saya. Siapanya? Tuhan. Ya. Ke tempatmu? Ya. Kapan? Sudah lama. Terus? Iya. Saudara kami membenci-membencinya. Terus? Tapi Tuhan melawan kaum kami. Terus? Kami tidak bisa melawannya. Hingga hancur. Ya. Nah, terus ngapa? Iya, saya masih ingat. Ingat apa? Iya. Hah? Di kala Tuhan datang dengan baik-baik. Ya, kami menyalahkan Tuhan. Itu sudah lama sekali. Saya pernah datang ke sebuah tempat. Iya. Terus kenapa? Iya. Ngomong yang jelas. Hah? Iya. Iya apa? Ketua kami yang dulu ingin mencoba Tuhan, ternyata kalah, semua dikalahkan. Terus dendam gitu atau gimana? Tidak, kami tidak berani. Tidak berani gimana Ya, kamu? sebagian dari kami ada yang ikut Tuhan. Terus? Iya, lalu kami membencinya dan kami keluar dari daerah perkumpulan kami. Terus? Mencari guru-guru, mencari ilmu, untuk membalaskan dendam. Siapa yang dendam? Dendam guru-guru kami. Guru-gurumu dendam dengan siapa? Iya, dengan Tuhan. Lah, mau saya apa? Iya.
telah menghancurkan apa? perkampungan kami. Perkampungan, alam gaibmu itu. Ya. Lah kalau ada yang batil ya saya perangi gitu kok. Iya. Sebagian kami ada yang ikut Tuhan. Dari kalangan bangsamu ada yang ikut saya. Iya. Lalu dia nyaman sama saya? Dia mau tobat atau gimana? Saya tidak suka. Kamu nggak suka? Ya. Nggak suka ngapa? Mau gimana coba sekarang? Ya udah pulangkan saya saja. Oh, ini jin komplain plan ya? Kamu ini aneh ya? Iya. Sekarang gini aja lah. Sekarang saya keluarkan dulu. Kamu kumpulkan dulu masa-masa di sana. Sampai kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu kan sekarang tahu. Iya. Tuhanmu sekarang lihat saya kok. Iya. Ada pakai kaca benggala. Kaca benggala. Saya malah punya kacamata. Kamu pulang dulu nggak apa-apa. Nanti kamu kalau mau siap ya, mau siap segala hal, ya udah nanti saya siapkan. Hahe. Kenapa kamu kok jadi melempem masuk ke sini ya? Saya akan mundur, tapi nggak tahu dengan Tuhan saya. Terserah kamu dah. Sekarang kamu balik dulu ya. Ya ampun. Ya. Oke. Angkat diri. Bla 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 bla. Udah nunggu ya? Ya usah teriak-teriak, biasa saja kamu. Berapa banyak bala tentara yang di kamu bawa? Ratusan. Ratusan? Ya. Ratusan. Terus mau ngapa? Maunya gimana? Tadi laporan dari tuan kamu, majikan kamu gimana? Perang. Ya. Oh, perang. Mau perang seperti apa? Jalan kami. Hah? Jalan kami. Jalan kamu. Terus ya orang lain nggak bisa menyaksikan deh. Tidak peduli. Hah? Tidak peduli. Perang gitu ya? Ya. Ya udah. Terus kalau sudah mengikuti apa kemauan kamu, endingnya mau kemana? Hah? Apa kamu dengan tuan kamu merasa puas? Hah? Ya. Karena masalahnya gini, tuanmu ini nggak kenal saya juga nggak kenal tuanmu. Dan saya nggak pernah punya masalah dengan tuanmu, cuma kan tuanmu itu mengirimkan sesuatu bangsa yaitu kamu dengan membawa ilmu yaitu sihir yang dia lakukan. Terus mau mencelakai ataupun bahasa tuanmu itu ngetes. Lah tes saya kan udah sampaikan saya bukan orang mampu. Kami masih belum percaya. Dan tadi saya udah hadirkan sosok bangsa teman kalian kok. Ya. Dia masih di bawah kami. Kalau kami kalah baru kami akan mengakuinya. Mengakuinya. Ya udah. Saya urus kamu dulu ya. Saya akan urus kamu dulu.
Saya masuk ke dalam tubuh kalian. Ya. Kamu gak usah keluar. Kamu tetap di dalam tubuh dimensi manusia ini. Saya yang masuk ke dalam dimensi tubuh manusia ini. Jadi kita ribut bertengkar di dalam tubuh anak ini. Ah, tubuh ini mampu. Hah? Apa tubuh ini mampu? Mampu. Hah? Ya. Udah siapkan diri dulu. Siapkan diri kamu itu. Hah? Udah siapkan? Sudah? Sudah belum? Nanti saya sempurnakan dulu ini sosok yang masuk ke dalam tubuh santri ini. Masih ngambang ya, tiga. Ngapa kamu malah tiduran? Hah? Lah mau tempur apa enggak? Malah kok jadi kayak gini ya? Hah? Prajurit kalian lebih banyak. Prajurit siapa sih? Ada yang datang banyak di belakang. Enggak lah, enggak ada prajurit yang enggak punya prajurit. Ada. Enggak ada. Ada yang melihat. Ya Allah yang melihat, gimana sih? Hah? Mau ribut apa enggak? Mau ribut? Ya. Hah? Ya, kami tidak takut. Ya udah, saya membelah dua akan masuk ke dalam tubuh anak ini. Ya. Belum kalah.
semua. Mau apa lagi? Tembak. Kami akui. Aku ya apa? Enggak ini enggak. Coba aja. Mau gimana? Ya, kami mengakui kalah. Lah ngapa kalah? Mau menang kok. Hah? Kekuatan kami tidak sebanding. Saya udah masuk ke dimensi kamu. Gak seperti ini. Hah? Ya, Tuhan kami pun kalau masuk ke dunia kami masih bisa kami manfaatkan. Siapa yang manfaatkan? Ya, kaum kami. Kaum. Intinya apa yang akan kamu lakukan lagi, maunya gimana? Sudah saya layani, maunya kamu seperti itu. Kami tidak mau lagi. Hah? Kami tidak mau. Saya kan gak pernah punya masalah dengan siapapun. Termasuk Tuhan kamu gitu loh. Ya, kami semata-mata untuk menambah ilmu kami. Nambah ilmu apalah, aneh-aneh aja kamu ini. Iya, jadi kami melakukannya. Hah? Menambah ilmu kami. Jadi kami mau melakukannya dengan semua perantara media. Nah, begitu. Jadi semua saudaraku yang nonton, ya begitulah percakapan dialog antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Apalagi kita berbicara sesuatu dengan bangsa jin itu sendiri melalui mediator ataupun dalam proses mediumisasi ini, tentu tidak keseluruhan akan sempurna dalam dimana dia berdialog, karena di saat sosok jin masuk ke dalam tubuh manusia, di saat wadah manusia itu sudah terpengaruh dengan bahasa wadahnya sudah tidak mampu, maka di mana jin yang masuk ke dalam tubuh manusia ini sudah tidak stabil dalam dirinya, cara jin itu mengaksesi manusianya gitu. Dari wadah yang lemah, maka daya aksesnya akan semakin melemah juga. Maka di saat pembicaraan yang disampaikan oleh mereka, itu akan banyak terjadinya perbenturan antara si manusia itu dengan si bangsa jin. Nah, kalau misalnya dengan apa yang saya lakukan ini tidak melalui mediumisasi ataupun melalui mediator ataupun tidak melalui badan si manusia, saya langsung perjalanan secara kelembutan, secara kegaiban itu, tentu saudara tidak akan tahu apa yang terjadi alam gaibnya gitu loh. Maka di sini ini hanya sebuah hal pelajaran ya, dimana kita jangan pernah takut dengan hal apapun ya. Ini takuti hanya dimana kita mati dalam keadaan hina, dina dalam keadaan kafir, dan tidak diakui sebagai hamba Allah, tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita takuti. Takut di saat kita mati dalam keadaan hina. Takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Kalau hal kayak gini seharusnya yang harus ditanamkan dalam diri saudara, bahwasanya bangsa jin itu takut dengan manusia, bukan manusia takut dengan jin. Ini kebalik begitu. Maka di sini saya mengajarkan hal apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib, terkhusus jika ada serangan jin, serangan apapun, selalu berkomunikasi, berdialog sama Allah, minta dijaga ya Allah diri saya, dilindungi oleh Allah. Kita amalkan segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbaiki ibadah, perbaiki sholat, perbaiki di mana kita berpikir, di mana kita mengolah hati kita, langkah kita, semuanya. Ulama, para habaib, kiai-kiai kan sudah banyak memberikan saran nasihat kepada kita, tapi kita sendirilah yang mengembangkan dan semuanya. Jadi saya tidak akan lanjutkan ya perkara ini. Mungkin bagiku sudah tuntas lah ya, dan saya akan keluarkan sosok jin ini ya.
Ah.